khasnya pada demam berdarah itu dia lebih cenderung nyeri di belakang bola mata nih gitu. Jadi kayak kerasa pegel banget gitu. Nah, pada demam berdarah ini dia ada 3 fase nih ya. Jadi ada 3 fase. Yang pertama dari fase demam, terus kemudian yang keduanya itu dia ada fase kritis dan fase penyembuhan. Dalam satu rumah harus ada yang peduli terhadap jentik, penyebaran nyamuk yang ada di rumah, sehingga penyebaran penyakit demam berdarah bisa diatasi mulai dari keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat sehati Puskesmas Badung Sari. Berjumpa lagi dengan saya Hermawan Fuadi dan saya Dr. Meli dalam serial Ikan Mas, info kesehatan Puskesmas Badung Sari. Kali ini kita akan sharing seputar penyakit demam berdarah, penyakit yang sedang ramai menjadi perbincangan akhir-akhir ini, Bu Dokter. Ya memang kasus demam berdarah makin meningkat ya akhir-akhir ini gitu. Jadi memang masih ada sampai sekarang juga masih ada gitu. Jadi kayaknya perlu kita bahas ya di sini. Iya betul sekali. Di Brebes sendiri, Dok, sampai dengan bulan Januari 2025 kemarin tercatat sebanyak 293 kasus, Dok. Bahkan sampai dengan bulan Februari ini ada 7 kasus kematian akibat penyakit demam berdarah. Nah, salah satunya, Bu Dokter, terjadi di Puskesmas Badung Sari. Nah, ini menjadi perhatian untuk kita ya, Dok ya, terkait dengan penyakit demam berdarah ini. Nah, kira-kira ini, Dok, kenapa sih penyakit DBD masih selalu ada di tengah-tengah kita, Dok? Jadi penyakit DBD itu memang masih menjadi polemik ya buat kita semua, masih menjadi masalah kesehatan di kita. Karena memang masih kasusnya sampai sekarang juga masih meningkat seperti itu. Karena di Indonesia sendiri itu dia termasuk daerah endemis gitu. Jadi memang masih terdapat kasus DBD itu masih banyak. Nah, di sini juga makin susah, sepertinya makin susah diprediksi ya Mas ya, karena memang iklim sekarang juga susah diprediksi gitu. Jadi kadang itu musim hujannya memanjang atau dia malah yang tadinya musim hujan belum malah kemarau gitu juga masih ini, karena perubahan iklim juga pengaruh seperti itu. Kalau dulu tuh kita masih bisa memprediksi puncak musim hujan, katakan di bulan Januari, Februari. Tetapi sekarang sudah tidak bisa diprediksi ya, Bu Dokter ya. Jadi di mana ada musim hujan, di situ ada DBD ya, Bu Dokter. Iya, betul sekali. Jadi kasus DBD itu semakin kesini kan memang insiden rate-nya tuh semakin meningkat ya, Mas ya. Karena cuaca, karena pengaruh dari cuaca, terus kemudian kalau di kita sendiri Kabupaten Brebes itu kan kematian udah 7 tuh udah termasuk tinggi ya. Tapi itu dipengaruhin oleh mungkin karena dari demografisnya kita, luasnya itu dia lebih luas dibanding kabupaten lain seperti itu, luas wilayahnya. Betul sekali. Gejala yang paling khas dari DBD itu apa sih, Dok? Jadi gini sahabat sehati, pada demam berdarah itu khasnya tuh demamnya tinggi, lebih dari 37 ya. Jadi memang kalau udah lebih dari 37 itu kan memang udah termasuk demam ya, udah termasuk kategori demam. Cuma pada demam berdarah ini bisa sampai 40 nih, betul. Jadi dia gejalanya pun biasanya seringnya mendadak gitu. Jadi demamnya itu langsung demam tinggi dan khasnya tuh biasanya pada saat fase demam itu dia minum obat penurun panas itu biasanya cuma reda sedikit, tapi tetap demam tinggi. Dan ini kalau misal pada anak nih atau balita di bawah 5 tahun itu kalau demam tinggi pastinya rawan kejang seperti itu ya. Nah, pada demam berdarah ini dia ada 3 fase nih ya. Jadi ada 3 fase. Yang pertama dari fase demam, terus kemudian yang keduanya itu dia ada fase kritis dan fase penyembuhan. Nah, pada fase demam ini dia itu nanti bakalan meningkat nih, suhu tubuhnya tuh meningkat. Dan bisa jadi kalau misalnya nih yang tadinya biasa aja terus tiba-tiba demam mendadak terus dia lebih dari 40, itu ada ngarah ke situ nih, ngarah ke demam berdarah. Karena betul, karena pada fase demam itu dia memang demamnya tinggi dan biasanya terjadi bisa sampai 3 hari seperti itu. Gitu. Untuk gejala demamnya sama nggak sih, Dok, sama penyakit lain? Sebenarnya kalau misalnya dari demamnya itu
hampir mirip ya sama penyakit lain, cuma pada demam berdarah ini ada gejala-gejala tambahan nih, kayak misalnya pegel-pegel, terus kayak apa namanya, ngerasa kayak digebukin nih, kayak pegel-pegel gitu, nggak enak badan banget. Terus khasnya pada demam berdarah itu dia lebih cenderung nyeri di belakang bola mata nih gitu, jadi kayak kerasa pegel banget gitu. Kalau dari yang dirasain pasien yang udah sih seperti itu, khasnya gitu. Terus pada demam itu dia tinggi, biasanya orang tua yang membawa anaknya berobat itu pasti udah dikasih penurun panas tapi dia susah banget turunnya. Itu juga ada gejala ngarah ke demam berdarah. Meskipun kalau misal pada demam berdarah itu pengecekan paling bagus ya tetap ya, entah demam berdarah atau bukan, hari ketiga gitu. Oh iya dok, kadang kan ada yang bilang katanya kalau demam berdarah itu ada mimisannya, benar nggak itu dok? Iya betul. Jadi kalau misalnya pada demam berdarah memang ada yang mimisan, tapi nggak semua mimisan itu dia demam berdarah. Betul, karena sebenarnya demam dengue. Jadi kalau demam berdarah ya itu kan DB ya, DB itu dia sebenarnya dari dengue ya. Jadi DB itu dari DBD atau demam berdarah dengue. Jadi demam dengue sendiri itu dia ada yang berdarah, ada yang nggak berdarah nih gitu. Jadi nggak semua demam dengue itu dia menimbulkan perdarahan seperti itu. Jadi kalau misalnya pada demam dengue itu dia sama gejala awalnya tuh dia munculnya sama kayak demam berdarah seperti itu. Cuman pada demam berdarah memang ada perdarahan atau dia ada kebocoran plasma seperti itu. Oke, sahabat sehati Puskesmas Bandung Sari, berarti mimisan belum tentu demam berdarah ya dok ya? Gitu. Kecuali kalau ada didahului demam dulu ya. Kalau misal mimisan tanpa demam ya kita nyingkirin dulu nih, nyingkirin demam berdarah dulu. Tapi kalau misal ada mimisan dan didahului demam sebelumnya, itu kita bisa ngarah, kemungkinan demam dengue nih, seperti itu. Dan pengecekannya memang harus dilihat dari lab ya, kayak gitu. Karena nggak semua demam dengue itu dia muncul bintik-bintik ya. Jadi kayak masyarakat kita kan pasti taunya wah ini mimisan nih DB, ini bintik-bintik nih DB, seperti itu ya. Karena sebenarnya bintik pada DB itu dia berbeda sama bintik-bintik yang lain gitu. Berarti ketika kita menemukan gejala demam berdarah, apa yang harus kita lakukan Bu Dokter? Iya, jadi gejala awal kan memang demam ya. Jadi kalau misalnya demam itu ya pasti harus periksa dulu nih, karena memang kalau pada demam yang awal kita belum belum bisa tahu wah ini ngarah ke DB nih atau enggak kayak gitu. Karena pengecekan darah pun paling bagus dia itu hari ketiga seperti itu. Gitu. Karena kalau misal pengecekan dari hari pertama pun dia kadar-kadarnya belum begitu kelihatan dan dia biasanya masih stabil gitu. Pada demam berdarah itu kan seperti kita tahu ada penurunan trombosit ya Mas ya gitu. Jadi kalau pada demam berdarah penurunan trombosit biasanya memang pada saat demamnya udah mulai turun seperti itu gitu. Karena yang dari tadinya itu dia trombositnya bagus langsung bisa terjun bebas nih, langsung turun banget itu bisa gitu. Berarti kalau misalkan penyebabnya virus, kondisi tubuh kita, imunitas kita harus tetap kuat ya dok ya? Iya betul. Memang kalau misal peran imunitas itu kan memang ada manfaat tersendiri ya buat tubuh kita gitu. Kadang kan ada yang trombositnya sama tapi kondisi badan orang beda-beda seperti itu. Itu juga sebenarnya dipengaruhi juga oleh imunitas. Jadi perlunya jaga kesehatan ya. Betul sekali. Selain itu juga sahabat sehati Puskesmas Bandung Sari juga pola makannya harus bagus, kemudian konsumsi makanan yang sehat, sayur, tinggi buah, protein ya, tinggi protein, kemudian kalsium supaya imunitasnya kuat. Seperti itu ya dok ya. Oh iya dok, kira-kira ada enggak sih pertolongan pertama untuk penanganan gejala demam itu dok? Jadi untuk kasus demam sendiri ya, entah itu demam berdarah atau dia tubuhkan, itu untuk ke pengobatan pertama atau dia pemberian obat turun panas itu memang perlu seperti itu. Apalagi pada anak kecil itu kan kalau misal demam tinggi itu bisa menjadi kejang ya, kejang demam seperti itu yang biasanya terjadi pada balita. Nah kalau misalnya nih sahabat sehati di rumah nih ada yang demam tinggi seperti itu bisa banget pakai obat penurun panas terlebih dahulu seperti itu. Nah, kalau misalnya obat penurun panas itu sekitar 1 atau 2 hari ngerasa nggak ngefek atau masih panas, bisa menghubungin tenaga kesehatan terdekat seperti itu. Gitu. Betul, karena pengecekan demam berdarah juga sebenarnya paling bagus atau pengecekan pada demam ya, gitu. Pengecekan pada demam itu sebenarnya paling bagus di hari ketiga. Seperti gitu. Sahabat sehati, jadi boleh ya dok ya kita menyetop obat
anti demam, anti panas di rumah untuk jaga-jaga. Iya, betul. Barangkali sewaktu-waktu malam hari terjadi demam, kita bisa langsung memberikan anti demam atau obat penurun panas. Ya, seperti betul. itu. Nah, untuk kasus DB sendiri itu kan bisa dicegah nih sebenarnya kan. Jadi kalau pas waktu musim-musim hujan itu kita lebih waspada karena wah ini pasti kasus DB meningkat nih, apalagi kalau misalnya di sekitar rumah atau di samping-samping rumah lingkungan itu ada yang udah kena positif nih. Karena itu kan penularannya dari nyamuk ya, gitu. Jadi biasanya kalau tetangga-tetangga udah ada yang positif, itu nggak menutup kemungkinan kita juga bisa lebih terkena. Betul gitu. sekali. Karena kita punya resiko. Nah, sahabat sehati, sebetulnya penyakit demam berdarah ini bisa dicegah melalui 3M+. Dengan mengubur barang bekas, kemudian menguras kamar mandi secara teratur, kemudian menutup bak penampungan air secara teratur juga, itu sangat efektif sekali untuk mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah. Selain itu, sahabat sehati juga bisa menambahkan plus yang lain. Di antaranya menggunakan lotion anti nyamuk, kemudian memelihara ikan, mendaur barang bekas, dan jangan lupa di rumah jangan banyak pakai pakaian yang menggantung. Seperti itu, Gido. Jadi intinya jaga kebersihan juga. Betul sekali. Dan satu lagi, jangan lupa satu rumah satu jumantik. Nah, jumantik apa itu? Jadi jumantik itu juru pemantau jentik. Dalam satu rumah harus ada yang peduli terhadap jentik, penyebaran nyamuk yang ada di rumah, sehingga penyebaran penyakit demam berdarah bisa diatasi mulai dari keluarga. Iya, betul. Berarti dalam satu keluarga harus ada yang pantau gitu ya, Mas ya? Betul sekali. Nah, sahabat sehati, saking serunya kita membahas penyakit demam berdarah, tak terasa sekarang kita sampai di penghujung acara. Tetapi ketika sahabat sehati mempunyai saran atau kritik atau ingin bertanya-tanya seputar masalah kesehatan, bisa kepoin medsos kami ya, Dok ya. Betul. Nanti mungkin kita bisa bahas next time ya. Siap, betul sekali. Sahabat sehati, cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Apabila ada kritik dan saran, silakan bisa DM ke medsos kami ya, Dok ya. Kemudian apabila sahabat sehati menginginkan pembahasan topik yang lain, masalah kesehatan yang lain, silahkan tulis saja di kolom komentar atau bisa juga DM di medsos kami ya, Dok. Ya, nanti kita bahas buat next time ya, Mas ya. Siap, betul sekali. Salam sehat, sahabat sehati Puskesmas Bandung Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bandung Sari, Puskesmas terpercaya, layanan kesehatan selalu siap sedia.